semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengatur keuangan bagi kalangan remaja. Jadi, apa saja sih pengertian, manfaat, dan pentingnya mengatur keuangan bagi kalangan remaja? Yuk kita simak videonya. Yang pertama itu ada pengertian mengatur keuangan bagi kalangan remaja. Mengatur keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif. Ini mencakup pembuatan anggaran, investasi bijak, pengelolaan utang, dan pengambilan keputusan finansial yang bertanggung jawab. Mengatur keuangan bagi kalangan remaja merujuk pada kemampuan remaja untuk mengelola uang dan sumber daya finansialnya secara bijak. Ini melibatkan pembelajaran perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, dan pengambilan keputusan finansial yang bertanggung jawab. Lanjut, yang kedua ada manfaat mengatur keuangan bagi kalangan remaja. Yang pertama ada untuk pendidikan finansial. Maksudnya di sini adalah mempersiapkan remaja dengan pengetahuan finansial yang diperlukan sejak dini. Yang kedua ada kemandirian finansial. Maksudnya memberikan kemandirian dalam mengelola uang dan membuat keputusan keuangan. Jadi nantinya remaja tersebut bisa mengatur dan mengelola keputusan keuangan, mana yang seharusnya ia dahulukan dan mana kebutuhan yang harus didahulukan. Yang ketiga ada pengembangan kebiasaan positif, yaitu membentuk kebiasaan bijak terkait pengelolaan uang untuk masa depan atau dewasa. Semakin bertambah usia dan semakin bertambah umur, maka kebutuhan yang akan kita jalani akan semakin berat pula. Maka dari itu remaja harus mempersiapkan keuangannya untuk masa depannya. Nah, untuk yang ketiga itu ada faktor yang mendukung dalam mengatur keuangan bagi kalangan remaja. Yang pertama ada sosialisasi positif. Maksudnya di sini adalah interaksi dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan keuangan yang positif. Nah, jika kita memiliki seorang teman yang pandai dalam mengatur keuangan, maka kita juga akan dapat mengatur keuangan yang kita miliki. Meskipun kebutuhannya berbeda, kita juga dapat menyisihkan sebagian uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Nah, yang kedua ada dukungan keluarga. Maksudnya di sini adalah lingkungan keluarga yang mendukung dan melibatkan remaja dalam pembicaraan keuangan. Nah, jika remaja ingin menabung atau mengelola keuangannya, itu harus ada dukungan dari keluarganya. Karena keluarga juga adalah bagian inti dari motivasinya untuk dia mengelola keuangan yang dimilikinya. Nah, kemudian ada pendidikan finansial. Maksudnya di sini adalah adanya program pendidikan finansial di sekolah atau melalui sumber daya online. Itu dapat diberikan oleh guru mata pelajaran atau guru wali kelas yang memasuki ruang kelas remaja tersebut. Lanjut, yang keempat ada faktor yang menghambat dalam mengatur keuangan bagi kalangan remaja. Yang pertama ada kurangnya pendidikan finansial. Maksudnya di sini adalah ketidakmampuan mengakses atau menerima pendidikan finansial yang memadai yang disediakan di sekolah atau melalui sumber daya online. Yang kedua ada tekanan konsumerisme, yaitu dorongan untuk mengikuti tren yang sedang viral di zaman sekarang atau konsumen dapat menghambat pengelolaan keuangan. Nah, jadi si remaja ini masih mengikuti tren seperti misalnya membeli baju baru, tas baru, celana baru, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada pemahaman nilai uang, yaitu mengajarkan nilai dan arti uang serta pentingnya menabung bagi masa depan mereka. Kita tidak tahu apa nantinya yang akan terjadi di masa depan, dan dengan adanya menabung ini bisa membantu kita untuk mengatasi dana dadakan, untuk membantu kita dalam mengatasi keperluan yang kita miliki. Nah, selanjutnya itu ada ketidakstabilan keluarga. Maksudnya di sini adalah lingkungan keluarga yang tidak stabil dapat mengganggu fokus pada keuangan. Lanjut, yang terakhir itu ada pentingnya mengatur keuangan bagi kalangan remaja. Yang pertama ada membentuk kebiasaan yang sehat. Membantu membentuk kebiasaan positif sejak dini untuk
menanamkan sifat menabung, hemat dan tidak boros dalam mengatur keuangan yang dimilikinya. Kedua, ada persiapan masa depan, menyiapkan remaja menghadapi tanggung jawab keuangan di masa dewasa. Semakin dewasa kita, maka tanggung jawab yang kita ampu akan semakin besar, baik itu tugas dan tanggung jawab di sekolah, seperti mengerjakan tugas, PR dan lain-lain yang harus mengeprint ini dan itu. Maka dari itu kita harus bisa mengatur dan mengelola keuangan agar kita tidak senantiasa meminta kepada orang tua. Kemudian menghindari utang berlebih. Mengajarkan cara menghindari masalah utang yang mungkin muncul di masa depan. Ini bisa dilakukan bagi kalangan remaja agar nantinya ia tidak terlibat dalam peminjaman uang atau yang biasa disebut dengan hutang.